Hmm. Halo, selamat siang sahabat Genvest. Kembali lagi di kelas pasti, kelas paham investasi bersama saya Sofia Ratujuwita, tim Mutual Fund CGS Internasional. Di judul pada siang hari ini yaitu Financial Glow Up dengan investasi reksadana. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh salah satu partnership kita yaitu Mas Sigit Budiarta, Head of Investment Philip Asset Management. Halo Mas Sigit. Halo, halo Mbak Sofia. Ah, apa kabar Mas? Alhamdulillah kondisi baik. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya Mas. Insya Allah. Amin. Oke. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan platform kita yaitu Reksadana. Hmm. Oke, apakah jelas, Mas? Ya, terlihat jelas. Oke, baiklah teman-teman semua, perkenalkan, ini adalah platform reksadana dari CGS Internasional yaitu iTrade Fund, yaitu di mana kita dapat membeli produk reksadana di website kita, yaitu ada beberapa produk reksadana, yaitu ada pasar uang, pendapatan tetap, saham, indeks, dan campuran. Nah, di sini juga kita juga selain dapat bertransaksi saham di CGS Internasional, sekarang sudah bisa membeli produk reksadana. Nah, untuk mengenal apa sih produk reksadana itu sendiri, nah untuk itu akan dijelaskan oleh Mas Sigit. Kepada Mas Sigit, kami waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Safia. Oke, mungkin kita akan mulai dengan sesuai dengan temanya. Izin saya share screen. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, sudah terlihat Mbak Safia? Sudah aman? Sudah Oke, terlihat? oke. Hmm, oke, oke. Sebelumnya selamat siang Bapak Ibu nasabah dari PT CGS Sekuritas ya. Dan juga apa namanya teman-teman sekalian, mungkin sebelumnya kita perkenalan diri dulu karena tak kenal maka taruh gitu. Nah, perkenalkan nama saya Sigit Budiarta, saya dari investment, Head of Investment ya lebih tepatnya dari PT Philip Asset Management. Nah, pada siang hari ini kita akan sedikit berdiskusi lah ya. Kita berdiskusi tentang bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk financial glow up ya, dengan investasi reksadana. Mungkin poin-poin garis besar yang akan saya bahas adalah dari tujuan keuangan masing-masing kita dan juga bagaimana sih kita bisa meraih apa itu yang namanya financial glow up dengan reksadana gitu. Nah, mungkin kita akan mulai. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah banyak yang familiar dengan kata glow up ya, begitu. Nah, familiarnya glow up ini mungkin lebih ke eh, kecantikan ya. Nah, di financial juga ada nih yang namanya financial glow up. Nah, di mana financial glow up itu adalah suatu proses nih, suatu proses transformasi, transformasi keuangan ya. Seseorang menjadi lebih sehat, lebih stabil dan lebih menguntungkan. Nah, dalam hal ini ada proses, ada transformasi yang bertahap. Nah, bukan hanya sekadar perubahan instan. Dari kita mulai keuangan kita itu lebih sehat dulu nih. Setelah lebih sehat, kita lebih stabilkan. Kemudian dengan sudah sehat dan stabil, maka bagaimana kita mengubah keuangan kita ini, aset ini jadi lebih menguntungkan gitu.
Nah, proses ini dimulai dengan membangun kebiasaan baik nih dalam diri kita mengenai keuangan, seperti mengelola anggaran, kemudian kita mulai berusaha menabung, kemudian juga setelah menabung kita lebih ke investasi begitu ya. Nah, untuk mencapai financial glow up ini kita juga pasti memiliki yang namanya tujuan keuangan gitu ya. Mencapai tujuan keuangan dan juga bagaimana cara kita membangun keamanan finansial kita dalam jangka panjang. Loh, bisa dikatakan bahwa financial glow up ini salah satu bagian kita menjadi merdeka finansial loh, begitu Mas Sigit ya. Salah satunya mungkin bisa dikatakan seperti itu ya. Namun merdeka finansial itu sudah fasenya berbeda lagi, lebih ke bagaimana kita mengatur keuangan, kita mendapatkan passive income ya, begitu ya, tanpa mengkhawatirkan beban keuangan itu sendiri. Jadi tujuan-tujuan keuangan kita sudah tercapai, kita sudah bisa hidup mandiri dengan aset-aset kita yang sudah lebih menguntungkan gitu ya. Jadi ini masih dalam proses menuju merdeka finansial gitu ya. Nah, balik lagi ke tujuan dari financial glow up ini, bahwa kita juga memiliki apa yang namanya disebut tujuan keuangan. Masing-masing dari kita mempunyai tujuan keuangan yang berbeda ya. Misalnya saya atau ke Mbak Safia dulu ya, yang dalam jangka waktu dekat mungkin akan lebih spesifik mengatur keuangannya untuk pernikahan ya, begitu ya kurang lebih ya Mbak Safia. Kalau saya mungkin lebih mengatur keuangan untuk keluarga, kemudian untuk ke cicilan-cicilan, misal cicilan rumah, cicilan yang sifatnya produktif. Nah, bukan yang cicilan yang sifatnya konsumtif gitu. Nah, tujuan keuangan ini merupakan strategi kita untuk mewujudkan keinginan finansial. Nah, sebelum menentukan tujuan keuangan ini sendiri, kita perlu mempersiapkan dulu nih kerangka kerjanya. Nanti akan kita bahas apa sih, bagaimana cara membentuk kerangka kerja dari untuk mencapai tujuan keuangan kita sendiri. Nah, kerangka kerja tersebut berisikan keinginan secara finansial serta bagaimana cara memperolehnya. Nah, di sini ada 5 langkah atau 5 panduan lah ya untuk membuat tujuan keuangan kita lebih jelas dan teratur. Langkah yang pertama itu assessment atau penilaian atau pengukuran. Nah, di mana asesmen ini dilakukan untuk mengetahui seperti apa kondisi keuangan kita saat ini. Kita perlu cari tahu kondisi keuangan kita sejelas mungkin. Misalnya, mencakup beberapa komponen, misalnya pemasukan, kemudian dari gaji ya, kemudian pengeluaran-pengeluaran kita, cicilan-cicilan apa yang mesti kita bayar, kemudian eh, aset-aset yang kita miliki, tabungan yang kita miliki, kemudian ada nggak pemasukan pasif kita, pasif income ya, atau hutang dan kewajiban yang masih dalam banyak lagi. Itu perlu kita nilai masing-masing. Kemudian yang kedua, kita mulai menentukan goal setting kita. Ini melakukan review atau tinjauan ulang ya, dan analisis secara berkala ya, misal 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan nih, untuk mengetahui apakah nilai dan tujuan keuangan yang sudah kita inginkan itu masih relevan. Poin-poinnya adalah apakah nilai yang dianggap penting dapat berubah, kemudian bagaimana sih dampaknya kalau kita merubah tujuan tersebut terhadap tujuan keuangan kita. Nah, kemudian jika memang dibutuhkan perubahan, ini perlu dilakukan nih daripada nanti dibiarkan menjadi berlarut-larut. Langkah yang ketiga, kita mulai menciptakan sebuah rencana ya, critical plan, di mana perencanaan keuangan ini sesuai dengan tujuan keuangan kita. Misalnya, tujuannya apa yang mesti kita lakukan, tindakan apa yang mesti dilakukan, kemudian eh, produk apa sih yang produk keuangan apa sih yang cocok sesuai dengan tujuan keuangan yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Nah, itu perlu kita pikirkan, ini lebih mulai masuk lebih mendalam ya mengenai pemilihan produk. Kemudian yang keempat, ada evaluasi alternatif.
Nah, di mana di sini teman-teman atau Bapak Ibu juga memiliki rencana cadangan sebagai alternatif jika rencana yang sudah Bapak Ibu susun sebelumnya bisa dikatakan belum mencapai atau bahkan gagal mencapai tujuan Bapak Ibu. Pertimbangannya adalah kondisi keuangan saat ini. Apakah ada perubahan dari kondisi yang saat ini? Di langkah yang pertama, di assessment atau di pengukuran, ada pemasukan dan pengeluaran. Itu perlu dinilai lagi. Kemudian nilai-nilai pribadi Bapak Ibu dan kondisi Bapak Ibu saat ini. Bisa jadi kondisi saat ini mengalami perubahan. Dan Bapak Ibu juga perlu menyiapkan alternatif dari hal tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui rencana cadangan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, kemudian yang kelima, ini tahap terakhir, kita perlu melakukan yang namanya monitoring. Nah, di mana monitoring ini dapat meminimalisasi ya kegagalan sejak dini. Ini juga dilakukan secara berkala, kemudian eh, lakukan perubahan apabila dibutuhkan, di mana monitoring ini juga mencakup bagaimana Bapak Ibu menilai suatu produk ya, apakah produk investasi Bapak Ibu sudah menguntungkan atau malah rugi lah begitu ya. Jadi kita mulai menilai apakah suatu produk, apakah suatu pemilihan investasi kita sudah berjalan sesuai keinginan atau belum. Nah, gitu. Itu bagaimana langkah membuat tujuan keuangan kita nih lebih terukur dan terarah. Kemudian, berkaitan dengan tujuan keuangan juga ada yang namanya perencanaan keuangan. Nah, ini saling berkaitan antara tujuan keuangan dan perencanaan keuangan. Nah, perencanaan keuangan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengatur, mengelola, atau mengalokasikan uang agar dapat mencapai tujuan keuangan. Perencanaan keuangan ini melibatkan evaluasi yang komprehensif ya dari keadaan keuangan seseorang di masa depan. Kalau kita lihat, mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan apa yang namanya piramida perencanaan keuangan. Nah, kalau misalnya paling bawah itu mungkin kondisi kita saat ini ya, yang anak-anak muda ini lebih banyak memikirkan tujuannya cash flow. Nah, kemudian setelah cash flow mungkin kredit atau cicilan-cicilan dan mulai mempersiapkan dana darurat. Nah, di atasnya mungkin teman-teman atau Bapak Ibu bisa mempersiapkan manajemen risiko atau dengan mempersiapkan apa yang namanya asuransi begitu ya. Ini dalam fase keamanan keuangan. Naik satu tingkat di atasnya ada fase kenyamanan keuangan di mana Bapak Ibu sudah mulai mempersiapkan apa yang namanya investasi nih, dan tujuan keuangannya atau financial goals nih. Dan dalam kenyamanan keuangan ini Bapak Ibu juga sudah mulai menyiapkan apa yang namanya dana hari tua nih, atau dana pensiun, dan juga Bapak Ibu mulai mempertimbangkan penghasilan pasif nih dapat dari mana gitu. Setelah sudah tercapai semuanya dalam fase kenyamanan keuangan dan keamanan keuangan, ada fase yang namanya distribusi keuangan, di mana Bapak Ibu sudah memberikan warisan dan hibahnya ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian balik ke financial glow up tadi ya. Nah, bisakah kita meraih financial goals dengan financial glow up ya? Itu bisa banget loh. Bagaimana caranya? Nah, financial glow up ini kita perlu memiliki financial goals ya, tujuan keuangan sejak dini. Kemudian kita perlu juga disiplin dan komitmen dengan perencanaan keuangan Bapak Ibu nih. Kemudian fase yang ketiga kita juga bisa meminimalkan hutang, cicilan serta menghindari hidden boros. Kemudian yang terakhir kita bisa menuju financial glow up dengan menabung itu harus, tapi investasi adalah kuncinya gitu. Nah, apa sih yang menghambat seseorang atau diri kita untuk mencapai fase financial glow up? Nah, ini ada tantangan atau hambatannya nih, Bapak Ibu ya. Eh, yang pertama, kurangnya arah dan tujuan keuangan yang jelas. Jadi misalnya kita sudah menentukan apa namanya tujuan keuangan, namun pemilihan instrumennya mungkin kurang tepat atau di tengah jalan tujuan kita malah berubah gitu. Itu bisa jadi akan menjadi tantangan. Jadi kita harus
mengulang lagi dari awal, mulai dari assessment itu tadi sampai ke fase monitoringnya. Kemudian Bapak Ibu juga hambatannya yang kedua tidak memiliki apa yang namanya dana cadangan. Dana cadangan ini lebih kita manfaatkan sebagai alternatif investasi ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan dana cadangan ini sebagai dana darurat begitu ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu tantangannya ada kebiasaan buruk untuk menunda menabung dan berinvestasi. Nah, ini juga penting Bapak Ibu ya. Kita menghabiskan apa namanya pendapatan yang kita dapat dari gaji untuk hanya sekedar membayar misalnya cicilan atau kredit yang sifatnya konsumtif gitu ya. Itu perlu dihindari atau minimal kita kurangkan dulu nih. Nah, sehingga kita bisa mulai menyisihkan uang untuk paling tidak menabung atau berbarengan menabung dan berinvestasi. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir hambatannya bahwa mungkin saat ini masih masih cukup banyak ya kurangnya literasi keuangan. Nah, mungkin kita di sini hadir untuk memberikan literasi keuangan tersebut. Nah, gitu. Nah, financial glow up nih, kita perlu targetkan impianmu untuk bisa financial glow up dari sekarang. Caranya kita perlu memahami arti pentingnya literasi keuangan. Kemudian yang kedua kita juga mesti harus ilmu investasi. Jadi bukan hanya sekedar saya ikut edukasi saham doang, tapi ada instrumen lainnya loh, misalnya saham, kemudian instrumen investasi yang lain gitu ya. Jadi lebih banyak kita tahu, jadi lebih banyak pilihan kita untuk berinvestasi gitu. Dan juga kita bisa financial glow up dengan memiliki keuangan yang sehat gitu. Nah, masuk ke topiknya adalah bisakah kita mencapai financial glow up dengan reksadana gitu ya Bapak Ibu ya. Jawabannya ini bisa sekali. Nah, kenapa bisa begitu Bapak Ibu ya? Tanya. Nah, reksadana membantu Bapak Ibu untuk mewujudkan financial glow up dengan apa? Dengan memahami literasi keuangan. Dengan kita sebagai apa namanya investment memberikan edukasi mengenai reksadana. Bagaimana reksadana itu? Terus apa sih kelebihannya reksadana, kekurangannya apa? Terus bagaimana kita memilih reksadana yang baik ya, yang menguntungkan gitu ya Bapak Ibu ya. Juga kita membantu reksadana membantu Bapak Ibu memahami arti pentingnya investasi. Nah, jadi kita akan coba nanti simulasikan bagaimana eh, reksadana itu dibanding dengan misal seperti deposito begitu ya. Itu nanti akan kita jelaskan. Kemudian reksadana membantu Bapak Ibu untuk mempersiapkan dana darurat. Tidak hanya dana darurat, namun juga mempersiapkan dana investasi Bapak Ibu. Sesuai dengan tujuan keuangan Bapak Ibu, baik itu jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Nah, itu begitu. Jadi reksadana membantu Bapak Ibu mewujudkan financial blow up dengan tiga hal tersebut. Nah, kita masuk ke reksadana. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak familiar, sudah banyak mengenal apa itu reksadana ya. Nah, secara menurut undang-undang ya, menurut Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995, pasal 1 ayat 27. Ini reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada portofolio efek oleh manajer investasi. Ini adalah bahasa bahasa bakunya ya menurut undang-undang. Namun kalau kita misal gambarkan atau kita analogikan secara sederhana, eh, reksadana itu seperti misal Bapak Ibu beli rujak. Nah, dalam rujak itu terdapat beberapa buah ya, misal contoh nanas, kemudian pepaya, misal juga jambu, misal juga apalagi itu ya, kedongdong gitu ya. Itu adalah portofolio efeknya. Sebuah buah tersebut ada portofolio efeknya. Kemudian diracik oleh si tukang rujaknya. Ini sebagai manajer investasinya ya. Kemudian
diberikan bumbu nih, apakah bumbunya itu sesuai selera ya, apakah tidak pedas atau sedang-sedang aja atau pedas. Nah, begitu. Ada lagi yang menggambarkan bahwa reksadana itu seperti gado-gado. Sama ya, gado-gado itu gado-gado ya, ada sayurannya, kemudian diberikan bumbu kacang ya sebagai bumbunya. Nah, seperti itu. Ada juga yang menganalogikan reksadana itu seperti kopi atau sushi. Nah, itu macam-macam analoginya. Cuman ya, itu lebih gampangnya kita pakai analogi sederhana ya. Kemudian, eh, apa aja sih Pak Sigit keuntungan dan resiko dari instrumen reksadana ini sendiri? Kita bahas dari keuntungannya ya Bapak Ibu ya. Bahwa reksadana itu dikelola oleh profesional Bapak Ibu ya. Setiap dari kita yang mengelola reksadana wajib memiliki izin. Izinnya itu izin wakil manajer investasi ya yang dikeluarkan oleh OJK begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua keuntungannya bahwa reksadana itu diversifikasi investasi. Artinya portofolio atau uang yang Bapak Ibu berikan kepada kita, kita akan kelola sedemikian rupa dengan mempertimbangkan diversifikasi investasi. Jadi kita tidak semua uang Bapak Ibu ditaruh di satu instrumen. Kita akan bagi instrumennya ke dalam beberapa portofolio efek. Begitu. Itu mengenai diversifikasi investasi. Atau bahasa gampangnya mungkin Bapak Ibu kenal dalam dunia pasar modal itu ada don't put your egg in one basket. Nah, gitu. Keuntungan yang ketiga adalah reksadana ini memiliki transparansi informasi yang cukup baik. Nah, misalnya Bapak Ibu menerima apa yang namanya setiap bulan itu fund fact sheet. Kemudian Bapak Ibu menerima confirmation letter. Nah, seperti itu, transparansi informasi. Kemudian biaya reksadana ini cukup relatif rendah. Malah ada beberapa reksadana yang tidak menerapkan biaya pembelian atau penjualan. Nah, begitu Bapak Ibu. Dan yang terakhir bahwa reksadana ini aman dan terdaftar di OJK. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ketika Bapak Ibu membeli reksadana, itu rekening reksadana, rekening produk reksadana dengan rekening eh, manajer investasi akan terpisah. Nah, kemudian di mana tempat penyimpanan portofolio efek Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir rekening penyimpanan Bapak Ibu nih ada di bank kesediaan. Nah, kita akan menitipkan portofolio efek di bank kesediaan. Nah, eh, suatu saat ada case begini. Ada case misalnya bagaimana jika bank kustodiannya dibubarkan? Reksadana ini bagaimana? Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Akan dicarikan bank kustodian baru untuk menitipkan portofolio efek dari reksadana tersebut. Atau sebaliknya nih, bagaimana jika suatu manajer investasi mengalami kebangkrutan lah gitu ya, tutup. Sementara ini masih ada reksadananya. Nah, tidak perlu khawatir, Bapak Ibu akan dicarikan manajer investasi baru yang akan mengelola reksadana tersebut. Nah, jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Nah, kemudian satu case lagi nih yang paling apa ya, paling tertinggi lah ya, paling parah lah ya. Misal suatu reksadana itu dibubarkan, bagaimana uang kita? Nah, uang kita sebagai nasabah ya. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa uang yang Bapak Ibu titipkan akan dikembalikan ke Bapak Ibu sesuai dengan unit yang Bapak Ibu miliki. Nah, begitu Bapak Ibu mengenai keuntungan dari reksadana. Kemudian ada keuntungan, ada juga resikonya. Nah, kita akan bahas yang pertama resikonya. Resiko yang pertama adalah penurunan nilai aktiva bersih. Nah, nilai nilai aktiva bersih per unit ya. Dalam reksadana itu ada harganya ya. Kalau dalam saham juga ada harganya terlihat. Nah, tadi dalam aplikasi apa namanya CGS juga terdapat harga ya, harga dari suatu reksadana ini. Itu disebut nilai aktiva bersih per unit Bapak Ibu ya. Komponen penyusunnya apa aja Pak Sigit? Nah, komponen penyusunnya dari portofolio efek itu tadi. Misal reksadana saham, komponen penyusunnya adalah saham-saham itu sendiri.
Nah, kalau kondisi saat ini harga saham atau harga indeks lah ya turun, bagaimana pengaruhnya ke reksadana saham? Nah, reksadana saham juga mungkin akan cenderung akan mengalami penurunan karena instrumennya mengalami penurunan gitu. Kemudian resiko yang kedua, resiko tentang likuiditas atau resiko likuiditas. Nah, ketika Bapak Ibu mencairkan atau menjual reksadana, Bapak Ibu menerima uangnya tuh dari T+1 sampai T+7 ya paling terakhir. Nah, misal kita T+1 sementara apa namanya antriannya bisa sampai lama nih. Nah, itu dari resiko likuiditas. Jadi Bapak Ibu ketika menjual, penjualannya itu masih dalam antrian. Itu resiko likuiditas. Kemudian resiko pasar. Nah, resiko pasar ini berkaitan dengan pemilihan produk reksadana yang mungkin sekarang sudah bervariasi ya, sudah ada misalnya pasar uang, sudah banyak reksadana pasar uang yang lain, nah itu resiko pasar. Resiko default atau resiko likuidasi ya. Nah, tadi resiko ketika suatu reksadana ini dibubarkan dengan satu atau alasan yang lain, misal diperintahkan oleh OJK, reksadana ini dapat dibubarkan, Bapak Ibu ya. Nah, balik lagi, bagaimana uang yang sudah Bapak Ibu belikan reksadana sampai dibubarkan nih. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, uang Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu titipkan ke kita, yang sudah Bapak Ibu belikan, akan dikembalikan ke Bapak Ibu sesuai dengan unit penyertaan Bapak Ibu. Nah, itu sedikit mengenai keuntungan dan resiko dari instrumen investasi reksadana. Nah, kemudian eh, apa saja sih jenis-jenis reksadana dan bagaimana kaitannya dengan risk profile kita atau tipe risiko masing-masing nasabah ya. Akan kita bahas satu-satu di sini. Kita akan bahas terlebih dahulu mengenai jenis reksadana. Nah, dalam grafik atau tabel ini kita melihat eh, instrumen itu akan berkaitan dengan risk dan return. Jenis reksadana yang pertama yang memiliki risk dan return yang cukup rendah ya, risikonya rendah, returnnya juga tidak terlalu tinggi gitu ya, adalah reksadana pasar uang. Di mana reksadana pasar uang ini instrumen investasinya 100% pada eh, instrumen pasar uang atau deposito. Atau bisa juga obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Itu disebut pasar uang. Kemudian naik satu tingkat dengan risiko yang mulai tinggi ya, mulai moderat, dan returnnya juga di atas reksadana pasar uang. Ada reksadana yang namanya reksadana pendapatan tetap, di mana reksadana ini instrumen investasinya minimal 80% pada instrumen obligasi. Nah, di sini banyak salah kaprah nih. Kalau reksadana pendapatan tetap itu artinya apa kita bisa nerima uang setiap bulan misal 100.000 atau 200.000 seperti itu bukan Pak Sigit. Nah ini banyak salah kaprah mengenai hal tersebut. Bahwa reksadana pendapatan tetap itu lebih mengacu pada instrumen portofolionya, instrumen efeknya, yaitu 80% pendapatan tetap atau obligasi. Nah, itu nih, jadi jangan salah salah paham lagi ya, salah kaprah lagi ya mengenai reksadana pendapatan tetap. Naik satu tingkat dengan risiko yang cenderung masih moderat dan sudah cukup tinggi ya, dengan return juga cukup tinggi di atas reksadana pendapatan tetap dan pasar uang. Ada yang namanya reksadana campuran, di mana reksadana campuran ini instrumen investasinya maksimal atau tidak lebih dari 79% berisi saham, obligasi, atau instrumen pasar uang. Begitu. Kemudian eh, jenis reksadana yang terakhir yang memiliki risiko tinggi namun dengan return yang lebih tinggi juga adalah reksadana saham. Di mana reksadana saham ini eh, instrumen penyusunnya atau portofolio efek ya terdiri dari minimal 80% berupa saham. Terus kaitannya dengan risk profile kita apa nih Pak Sigit? Bahwa mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu atau eh, sudah paham ya mengenai
risk profile atau tingkat toleransi kita terhadap suatu resiko instrumen investasi. Mungkin akan saya ulang lagi. Risk profile nasabah itu ada tiga. Ada yang tipenya konservatif, moderat, dan agresif. Tipe konservatif ini lebih cenderung tipe yang apa ya namanya tidak menerima resiko yang tinggi begitu ya. Namun juga imbal hasilnya tidak tinggi juga dengan jangka waktu investasi ini cenderung jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Nah, sementara tipe yang kedua, tipe moderat ini sudah mulai berani menerima resiko, sudah mulai apa ya, sudah mulai paham lah mengenal instrumen investasi, sudah mulai saya pengen dapat lebih dari sekedar return di pasar uang gitu ya. Nah, ini masuk ke yang moderat. Jangka waktu investasinya ini jangka menengah. Jadi jangka 3 sampai 5 tahun atau yang di atas 1 tahun sampai 5 tahun itu masuk yang moderat, jangka menengah. Kemudian tipe risk profile yang tertinggi yang paling berani mengambil risiko dengan return yang cukup tinggi ini adalah risk profile yang sifatnya agresif. Nah, begitu Bapak Ibu. Dengan jangka waktu untuk tipe risk profile agresif ini di atas 5 tahun. Jadi ini lebih jangka panjang Bapak Ibu ya. Nah, untuk pemilihan portofolio reksadana yang cocok untuk konservatif ini lebih ke reksadana pasar uang karena melihat instrumen melihat jangka waktu investasinya jangka pendek jadi lebih aman masuk ke reksadana pasar uang. Kemudian untuk yang moderat karena ini jangka menengah, reksadana yang cocok reksadana pendapatan tetap dan reksadana campuran. Begitu. Sementara yang agresif ini lebih cocok di reksadana saham. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian. Terus ada pertanyaan begini, misal saya tipe tipe risk profile-nya konservatif, tapi saya mau investasi di reksadana saham itu bagaimana Mas Sigit? Nah, ini ada case unik juga nih. Pertanyaannya begini tadi. Kalau kita mengacu pada pemilihan eh, apa namanya instrumen reksadana berdasarkan tipe risk profile, saya tadi sudah nyebut konservatif lebih cocok atau lebih cenderung akan memilih reksadana yang pasar uang. Nah, sementara saya eh, tadi sudah saya sebutkan tipe konservatif ini cenderung tidak memiliki tadi keberanian ya untuk mengambil resiko. Sedangkan reksadana saham ini cenderung lebih beresiko karena fluktuasinya lebih cepat begitu ya. Nah, jadi saya mulai mengikuti dulu nih dari reksadana pasar uang. Setelah berjalannya waktu, saya mulai memahami resiko-resiko, mulailah saya naik tingkat. Jadi ke moderat dulu, taruh di reksadana pendapatan tetap. Setelah saya sudah hatam, sudah mulai paham lagi instrumen investasi, resiko-resikonya, saya mulai naik satu tingkat lagi ke reksadana campuran. Seterusnya, setelah saya paham lagi reksadana campuran, resikonya naik ke reksadana saham. Jadi mulai mulai mengikuti alurnya ya dari konservatif dulu yang paling bawah, kemudian naik ke moderat, baru ke yang agresif, begitu ya. Nah, itu sedikit gambaran tentang jenis-jenis reksadana dan kaitannya dengan risk profile Bapak Ibu sekalian. Kemudian dalam reksadana juga ada biaya-biaya. Nah, biayanya cenderung terbagi dalam dua garis besar Bapak Ibu ya. Ada biaya yang menjadi tanggungan dari pengelolaan reksadana. Ada juga biaya yang menjadi tanggungan dari Bapak Ibu setiap kali terjadi suatu transaksi. Nah, yang pertama biaya pengelolaan yang menjadi tanggungan reksadana. Itu ada biaya manajemen fee dan custodian fee. Nah, ini biaya ini terlihat cukup rendah ya Bapak Ibu ya, 1% sampai 1,5%. Ini cenderung diambilnya per tahun Bapak Ibu ya. Jadi cukup 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 kecil ya Bapak Ibu ya. Kemudian biaya transaksi yang ditanggung oleh nasabah setiap kali melakukan transaksi. Ada biaya subscription fee atau biaya pembelian ya.
terus biaya redemption atau biaya penjualan atau biaya switching. Switching itu pindah unit reksadana. Misal Bapak Ibu punya reksadana A, ingin berpindah ke reksadana B. Nah, itu bisa dilakukan ya, namanya switching. Nah, itu ada biayanya dan biaya ini juga timbul per transaksi Bapak Ibu ya. Nominalnya sekitar 0 sampai 2%. Itu masing-masing berbeda gitu ya. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa sekarang sudah banyak produk-produk yang tidak mengenakan biaya-biaya subscription, redemption atau switching. Nah, untuk manajemen dan custodian fee ini sudah tidak perlu Bapak Ibu pikirkan karena ini yang akan menghitung oleh manajer investasi yang ada mengkustodiannya. Nah, begitu. Terus kemudian, nah ini ada yang menarik nih mengenai reksadana. Mungkin kita sudah masuk ke simulasi-simulasi ya. Bagaimana keunikan atau keunggulan reksadana. Misal contoh kita akan mengambil contoh reksadana dibandingkan dengan deposito. Nah, berarti ini adalah simulasi tentang reksadana pasar uang gitu. Nah, menarik ya dari deposit awal. Contoh Bapak Ibu pertama mau melakukan atau mau membuka deposito di bank. Dalam bank masing-masing kebijakannya berbeda untuk deposit awal. Ada yang 10 juta, ada yang 7 juta, ada yang 20 juta. Itu deposito awal. Kemudian kalau di reksadana, Bapak Ibu hanya dengan bisa membeli senilai Rp50.000, Bapak Ibu sudah bisa membeli reksadana. Nah, ini cukup nominal yang cukup jauh ya antara deposito di bank dengan Bapak Ibu membeli reksadana. Terus pertanyaannya, bagaimana imbal hasilnya atau bagaimana returnnya? Kita bahas di slide selanjutnya. Nah, imbal hasil. Begini, kalau di bank, imbal hasil yang kita terima adalah berbentuk bunga. Dapat bunga berapa di bank ini? Dapat bunga berapa di bank itu misal. Eh, kita akan mencari bunga yang tinggi misal gitu ya. Kalau saat ini BI rate, misal BI rate 6% saat ini ya. Kita dengan awal membuka deposito dengan nilai minimal saja. Tadi saya sebutkan anggaplah semua rata 10 juta. Apakah dengan nilai 10 juta kita bisa mendapatkan bunga yang sesuai dengan keinginan kita, misal 6%? Itu cenderung mungkin kita akan dapat bunga yang minimal. Misalnya minimal 3%, 2%. Nah, gitu. Jadi kita tidak dapat bunga yang sesuai dengan keinginan kita. Bisa jadi seperti itu. Nah, sementara di reksadana, Bapak Ibu misal membeli reksadana dengan nominal 50.000. Nah, Bapak Ibu sudah bisa melihat kinerjanya nih. Misalnya dalam sebulan Bapak Ibu bisa melihat kinerjanya di Funfactsheet. Kinerjanya dalam 1 tahunannya lah ya, misal 4% atau 5% atau 6%. Nah, Bapak Ibu sudah bisa menerima imbal hasil atau return dalam reksadana senilai senilai seperti itu. Namun itu adalah kinerja historinya ya Bapak Ibu ya. Namun Bapak Ibu sudah bisa menerima ya gambarannya sekitaran segitu. Dan ada satu fakta lagi yang menarik bahwa kalau kita eh, deposito di bank itu masih terkena pajak 20%. Sementara kalau Bapak Ibu investasi di reksadana sudah tidak terkena pajak lagi atau pajaknya sudah final. Itu menariknya antara reksadana dengan dibandingkan dengan deposito, Bapak Ibu ya. Nah, satu case lagi mengenai likuiditas dan fleksibilitas dari reksadana. Misal case nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu punya tabungan deposito ya 200.000 dengan 200 juta di bank sebagai deposito dan 200 juta di reksadana. Dalam hal ini di tengah jalan Bapak Ibu eh, perlu uang 100 juta. Nah, kita case yang di bank dulu. Di bank Bapak Ibu punya 200 juta. Berjalannya waktu di tengah jalan punya kebutuhan dana darurat yang mesti ada saat itu juga 100 juta.
Sementara deposito Bapak Ibu ini belum jatuh tempo. Nah, dalam deposito ini ada jatuh temponya ya Bapak Ibu ya. Ada saat jatuh tempo 1 bulan, ada jatuh tempo 3 bulan, ada jatuh tempo 6 bulan, ada jatuh tempo 12 bulan. Misalnya 1 bulan, baru berjalan 2 minggu Bapak Ibu perlu uang 100 juta. Nah, bagaimana nih kita menyelesaikannya atau bagaimana nih kita dapat uangnya nih dari deposito? Nah, mau tidak mau Bapak Ibu harus mencairkan seluruh deposito yang Bapak Ibu punya. Jadi 200 jutanya Bapak Ibu cairkan dari bank. Sementara jatuh temponya tuh belum sampai. Terus resikonya apa Pak Sigit? Kalau kita mencairkan deposito yang belum jatuh tempo. Bisa jadi kita terkena penalti. Atau yang paling tinggi atau yang paling beresikonya adalah sudah kena penalti, bunga Bapak Ibu tidak dibayarkan. Begitu. Nah, itu resikonya. Kalau kita eh, mencairkan deposito belum dalam jangka waktunya. Sementara kalau Bapak Ibu punya reksadana 200 juta lah, anggap di portofolio Bapak Ibu. Di tengah berjalannya waktu, Bapak Ibu perlu uang 100 juta. Nah, Bapak Ibu hanya perlu mencairkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya perlu mencairkan 100 jutanya. Nah, 100 jutanya lagi sisanya masih dalam portofolio Bapak Ibu. Terus bagaimana returnnya? Nah, returnnya masih akan tetap Bapak Ibu peroleh selama reksadana Bapak Ibu masih memiliki unit ya, masih memiliki nilai gitu. Nah, itu berkaitan dengan likuiditas dan fleksibilitas reksadana dibandingkan dengan deposito ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam reksadana juga eh, Bapak Ibu ada yang namanya strateginya nih. Nah, kita akan bahas 5 strategi dalam berinvestasi reksadana. Yang pertama, Bapak Ibu perlu tahu yang namanya market timing. Strategi market timing ini biasanya dilakukan ketika Bapak Ibu melihat suatu instrumen investasi, contoh saham, saat ini harganya mulai turun. Semua saham turun, indeks turun, akan berimbas kepada reksadana saham. Berarti reksadana saham nilai aktiva bersihnya sedang turun-turunnya nih. Nah, Bapak Ibu membeli nih reksadana ini. Nah, memanfaatkan dengan anjloknya harga saham IHSG gitu lah contohnya. Nah, itu market timing, strategi market timing. Kemudian yang kedua ada strategi lamsam ya. Di mana misal Bapak Ibu punya uang 100 juta. Oh, saya mau beli reksadana ini langsung dengan jumlah nominal besar 100 juta. Der. Nah, 100 ribu tuh. 100 juta, maaf. 100 juta. Nah, kemudian baru dilihat secara berkala. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Kemudian strategi yang namanya dollar cost averaging. Dollar cost averaging ini berkaitan dengan ketika Bapak Ibu membeli reksadana, ini rutin. Misalnya bulan ini Bapak Ibu membeli reksadana 100 juta, nominal 100 juta ya. Kemudian bulan depan Bapak Ibu beli lagi nih reksadana 100 juta lagi. Bulan depannya lagi beli lagi 100 juta. Nah, itu nominal. Kalau di luar cost averaging, membeli reksadana secara rutin dengan nominal tertentu. Nah, perbedaannya dengan strategi yang keempat, constant share, kalau tadi dollar cost averaging Bapak Ibu nominal, kalau constant share unit. Nah, jadi Bapak Ibu beli unitnya secara rutin. Misal saya beli reksadana pasar uang Philip, eh, misalnya 1.000 unit. Nah, tinggal 1.000 dikali nilai aktiva bersih. Itu nominalnya berapa? Bulan depan, saya mau beli lagi nih 1.000 unit. Nah, tinggal dikali 1.000 unit dikali harga nilai aktiva bersih pada bulan depannya berapa. Nah, dan seterusnya. Jadi yang membedakan dollar cost averaging dengan constant share adalah nominal dan unitnya. Nah, begitu. Kemudian strategi yang terakhir ada strategi buy and hold. Kalau strategi buy and hold ini mungkin lebih cenderung mirip ke lamsam, di mana Bapak Ibu membeli suatu reksadana, kemudian secara berkala eh, melakukan evaluasi ya, misal 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Nah, begitu strategi buy and hold. Kemudian
ada tips untuk memilih reksadana ya. Yang pertama perlu memperhatikan risk profile, kesesuaian risk profile dan return yang Bapak Ibu inginkan. Tadi misal contoh kita tipenya konservatif. Nah, kita lebih cenderung akan memilih sesuai dengan pemilihan produk risk profile konservatif ya. Reksadana pasar uang begitu. Kemudian Bapak Ibu juga perlu memperhatikan yang namanya prospektus dan fund exit. Prospektus itu apa sih Pak Sigit? Nah, ini menarik. Prospektus ini kalau kita analogikan secara sederhana adalah manual book. Ketika Bapak Ibu membeli suatu produk elektronik lah, misalnya TV atau kulkas, itu pasti ada manual booknya. Nah, dari manual booknya itu bisa kita tahu bagaimana cara mengoperasikannya, bagaimana cara misal mengaktifkan fitur-fiturnya lah ya, gitu. Nah, di reksadana ini sama, ada manual book ya, namanya prospektus. Dalam prospektus memuat eh, siapa manajer investasi yang menerbitkan reksadana, jenis apa, jenis reksadana apa yang diterbitkan, kemudian resiko-resiko apa saja, kemudian bagaimana kebijakan investasinya, nah, dan seterusnya begitu ya, termuat dalam prospektus. Dan kita perlu memperhatikan fund exit. Nah, fund exit ini apa sih? Fund exit adalah laporan bulanan yang diterbitkan oleh manajer investasi berkaitan dengan produk investasi atau reksadana nih. Nah, dalam fund exit itu memuat nilai aktiva bersih per unit, kemudian berapa unit yang sudah diterbitkan, kemudian berapa dana kelolaan dari reksadana tersebut, kemudian hmm, top holdingnya atau instrumen penyusunnya, portofolio efeknya, 10 besarnya apa aja, kemudian bagaimana sih kinerjanya dari reksadana tersebut. Nah, itu dimuat dalam fund fact sheet. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu juga perlu memperhatikan bagaimana reputasi dari manajer investasi tersebut. Perlu diperhatikan juga berapa reksadana yang dikelola, kemudian berapa dana kelolaannya dari si manajer investasi tersebut. Nah, terakhir kesimpulannya bagaimana financial glow up dengan reksadana. Nah, reksadana ini membantu Bapak Ibu untuk memahami karakteristik investor yang Bapak Ibu miliki ya. Kemudian bagaimana pemilihan instrumen investasi yang cocok dengan karakteristik investor Bapak Ibu, karakteristik risiko ya, risk profile Bapak Ibu, dan reksadana juga membantu Bapak Ibu mencapai tujuan keuangan yang ingin Bapak Ibu tetapkan ya, sesudah Bapak Ibu tetapkan. Nah, begitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya akan kembalikan ke Mbak eh, Safia. Oke, materinya sangat menarik ya Mas perihal reksadana, terutama teman-teman yang baru belajar mungkin tentang reksadana. Untuk teman-teman boleh, jika ada yang ingin bertanya, boleh di kolom Q&A. Bentar. Kita tunggu pertanyaan sebentar ya Mas. Oke, sebelum ada pertanyaan, kita tampung dulu ya Mas. Untuk Oke, pertanyaan mungkin kita bisa bahas tentang aku nih dari aku sendiri Mas. Untuk market saat ini di tahun 2025 itu pandangan Mas Sigit sendiri tentang reksadana, bahkan tentang kita lihat kalau market sebelumnya itu uh, kurang menarik ya Mas waktu closingan di oke. tahun 2024. Nah, pandangan Mas sendiri untuk market selanjutnya, terutama dampaknya untuk reksadana ke depannya itu apa ya Mas? Oke. Market saat ini lebih banyak eh, tertekan lah ya, bisa dilihat
tertekan dari sisi equity ya, IHSG cukup tertekan, itu akan berpengaruh juga terhadap reksadana saham. Kemudian yang menarik adalah bagaimana ekspektasi pasar terhadap 2025 ini ya. Ekspektasi terhadap apa nih? Terhadap BI rate. Kalau kita tarik ke belakang dalam 1 tahun terakhir, ekspektasi terhadap BI rate itu atau the Fed lah yang paling gampang. The Fed itu cukup cukup tinggi ya, akan menurunkan tingkat suku bunga. Nah, kemudian di akhir-akhir tahun 2024, The Fed sudah mengumumkan bahwa di tahun ini mungkin tidak seagresif di 2024. Jadi ini ekspektasinya turun. Yang tadinya kita sudah optimis pasar akan positif, jadi mulai menurun. Begitu. Dan ini juga berimbas terhadap reksadana kita. Misal contoh reksadana pendapatan tetap yang mungkin ketika suku bunga turun, kinerja reksadana pendapatan tetap itu akan cenderung menguat. Itu karena ada korelasi yang negatif antara penurunan tingkat suku bunga dengan harga obligasi. Nah, begitu. Jadi cenderung saat ini harga reksadana pendapat tetap itu ya eh, stagnan ya, tidak terlalu tinggi, malah cenderung turun gitu. Sementara reksadana pasar uang, nah ini menarik. Reksadana pasar uang, kalau kita lihat secara historikal bahwa reksadana pasar uang ini memberikan kinerja yang cenderung positif. Nah, dari kinerja yang positif tersebut, instrumen penyusunnya kan tadi ada deposito, ada juga reksadana, ada juga depo, ada juga apa namanya obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Nah, ini obligasinya cukup cukup stabil dibandingkan dengan obligasi yang jangka waktunya masih 3 tahun, 5 tahun gitu. Nah, ini juga berimbas terhadap kinerja reksadana pasar uang. Dan reksadana pasar uang ini juga apa namanya juga jadi alternatif ketika reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap atau campuran ini kinerjanya menurun. Jadi bisa dikatakan ini jadi eh, tempat parkir lah, tempat parkir uang yang tadinya reksadana saham ke pasar uang. Nah, begitu. Jadi cukup cukup berimbas ya tahun ini ya untuk market. Nah, begitu. Oh, oke. Berarti reksadana saat ini yang menarik reksadana pasar uang ya, Mas. Eh, oke, ini ada pertanyaan nih, Mas, dari Pak Riki. Eh, pertanyaannya, di strategi investasi reksadana, Bapak bilang salah satunya ada bagian yang timing the market. Sebagai orang dari aset manajemen, apakah Bapak lihat ada nasabah yang berhasil melakukan strategi timing the market? Eh, Mengingat saya pernah baca quote bahwa tidak ada satupun orang yang bisa timing the market. Kalau memang ada orang yang bisa, menurut Bapak key point-nya apa untuk kita berhasil melakukan strategi itu? Oke. Pertanyaan yang menarik Oke. mengenai market timing ya. Nah, market timing ini sebenarnya balik lagi ke apa namanya karakteristik kita sebagai risk profile agresif. Karena dalam risk profile agresif ini jangka waktunya panjang, itu cocok ke reksadana saham. Nah, dari sisi aset manajemen ya, dari sisi kita secara pengelolaan, reksadana saham ini pasti akan dikelola secara penuh kehati-hatian ya. Begitu. Jadi ketika kita memilih instrumen investasi, pasti ada dasar-dasarnya. Dasar suatu saham ini akan menarik, suatu saham ini tidak menarik. Yang tidak menarik dikeluarkan dari portofolio. Sementara yang menarik ya kita bisa tambahkan, bisa overweight, nah begitu. Jadi sebenarnya lebih ke tujuan kita masing-masing. Kalau memang tujuan kita secara jangka panjang ya bisa dilakukan timing ya. Kalau kita sekedar cuma taruh di satu instrumen, mungkin market timing itu rada rada sulit gitu ya. Karena mungkin kita juga perlu waktu untuk memahami bahwa suatu saham ini misal turun, sementara kita perlu average atau kita cut loss gitu. Nah, di aset manajemen di kita pengelolaan itu sudah dilakukan sesuai secara penuh kehati-hatian.
Nah, begitu mungkin singkatnya ya. Oke, berarti balik lagi ke kita sendiri ya, Mas, untuk Baik, terkadang apa yang kita analisa bahkan meleset kayak gitu kan. Tidak betul. ada yang bisa memprediksi. Jadi uh, ini ada pertanyaan lagi nih, Mas, dari Muhammad Rizky. Apa sih faktor yang perlu dihindari agar financial glow up itu bisa tercapai? Oke. Bagaimana cara tadi bagaimana apa faktor yang perlu dihindari ya agar financial glow up itu bisa tercapai ya? Sebentar. Nah, tadi sudah sedikit saya jelaskan ya. Yes. Oke. Oke, bahwa kita perlu eh, menyusun ya tujuan keuangan kita. Penyusunan itu balik lagi dengan langkah-langkah tadi yang sudah saya sebutkan dengan assessment, kemudian create a plan, kemudian kita menentukan instrumen investasinya, kemudian kita melakukan monitoringnya, gitu ya. Nah, tujuan itu mesti kita tetapkan. Mungkin jauh sebelum tujuan keuangan itu kita tetapkan, kita mulai dulu menilai kondisi kita. Apakah kondisi kita saat ini sudah memungkinkan melakukan nabung atau investasi ya begitu ya. Kita mulai dulu dari menyehatkan keuangan kita. Misalnya pemasukan kita sudah bisa kita sisihkan untuk menabung. Nah, mungkin yang banyak banyak kita tahu rasio 50 30 20 gitu ya. Itu bisa diterapkan. Namun eh, menjadi catatan bahwa tidak semua orang fit atau sesuai ya dengan rasio 50 30 dan 20. Itu tergantung kondisinya kalau menurut saya. Nah, begitu. Balik lagi ke tadi bagaimana apa yang kita perlu hindari. Kita perlu hindari eh, sifat yang misal apa namanya kalau dari kita kredit atau cicilan yang sifatnya konsumtif begitu ya. Itu perlu kita mungkin kalau dihindari cukup sulit. Mungkin kita bisa tekan seminimal mungkin sehingga kita bisa memaksimalkan pemasukan kita. Kemudian dari pemasukan tersebut kita bisa sisihkan untuk investasi. Mulai dari yang kecil-kecil dulu. Kemudian seiring berjalannya waktu kita tahu bagaimana cara kerja dari suatu instrumen investasi, kita mulai investasi yang lainnya. Nah, mungkin begitu. Oh, oke, oke. Eh, Selanjutnya nih Mas, ada pertanyaan nih dari Ainur Aini. Selamat siang, izin bertanya. Utang pemerintah yang jatuh tempo pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 800 800,3 triliun. Untuk mengelola utang tersebut. Pemerintah berencana menggunakan mekanisme debt switch secara berkala sepanjang tahun. Bagaimana dampaknya pada yield obligasi? Oke, bagaimana terhadap yield obligasi ini juga cukup menarik juga Hmm. pertanyaannya. Memang pada tahun ini tuh cukup cukup tinggi ya utang Hmm. pemerintah yang akan jatuh tempo. Kemudian dampaknya terhadap yield obligasi bisa karena saat ini memang eh, kita bisa lihat dari market sudah banyak outflow sehingga apa namanya yield obligasi juga cenderung tinggi ya Bang, kalau kita lihat ya. Kemudian apa pengaruh apakah dengan hutang jatuh tempo yang segini banyaknya juga berpengaruh terhadap yield? Mungkin akan banyak berpengaruh ya. Kalau kita lihat saat ini masih berkurang, apa yieldnya masih naik, kemudian outflow-nya masih terus cukup masif, kemudian ya bisa jadi yieldnya akan terus tumbuh, terus menguat ya, terus tinggi gitu. Dan harga obligasinya cukup tertekan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah membuat atau melakukan switch obligasi ini menjadi lebih menarik buat investor asing sehingga apa namanya sehingga yield obligasinya mulai turun dan harga obligasi mulai merangkak naik lagi ya ke arah yang positif begitu. Nah,
Kalau dilihat sih sejauh ini saya eh, risetnya belum belum sampai sebut, cuma kalau kita lihat kondisi ya gitu. Oke. Untuk selanjutnya nih Mas ada pertanyaan. Investasi apa yang cocok untuk saya yang ingin likuiditas tinggi mungkin yang bisa dapat dicairkan dalam 1 hari Mas. Dari Mas sendiri Oke, produknya. eh, Hmm. investasi apa yang cocok untuk saya yang ingin likuiditas tinggi? Nah, reksadana pasar uang ini cocok banget nih buat Bapak Ibu yang pengen likuiditas tinggi. Nah, termasuk di kita sudah ada fitur yang namanya TPS 0 ya Bapak Ibu ya. Di mana Bapak Ibu bisa mencairkan reksadana Philip Money Market Fund, reksadana kita kelola ya. T0 itu ketika Bapak Ibu mencairkan hari ini, Bapak Ibu bisa menerima uangnya hari ini juga. Tuh. Itu reksadana pasar uang itu cenderung cocok untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang pengen likuiditas tinggi begitu. Oke, sangat menarik ya Mas untuk money market Philip sendiri. Nah, Kalau boleh tahu Mas untuk isinya sendiri mungkin bisa diperkenalkan untuk fund fact sheet-nya dari money market sendiri itu isinya apa aja sih Mas sehingga dia bisa melakukan T+0 dan untuk return-nya sendiri itu di per tahunnya ada berapa berapa persen ya Mas? oke, kalau untuk Funfactsit ya, Funfactsit saat ini kita top 10 ada di bank-bank ya, karena kita full 100% ada di deposito. Nah, karena kita benar-benar mementingkan likuiditas dari Bapak Ibu sekalian, dari nasabah yang akan melakukan pembelian atau penjualan dengan fitur Tepas nol gitu ya. Untuk kinerjanya saat ini kita masih cukup stabil di angka 4 persenan begitu ya. Nah, itu sih mungkin yang kita bisa sampaikan. Oke, oke. Sangat menarik ya Mas karena untuk produk investasi mungkin itu yang paling cepat T+0 ya Mas Benar. untuk seluruh produk investasi. Uh, untuk selanjutnya nih ada pertanyaan nih Mas dari Pak Lumprilianto Budiman, bagaimana penerapan strategi konstan sharing dalam transaksi reksadana dan cocoknya untuk tipe investor seperti apa? Oke, penerapan strategi constant share ya. Nah, gini, ini mungkin lebih mendalam. Ketika Bapak Ibu tadi saya sudah sedikit menjelaskan tentang dollar cost averaging, mungkin yang lebih gampang dollar cost averaging ya. Jadi Bapak Ibu hanya perlu membeli reksadana sesuai dengan eh, nominal 10 juta, 10 juta, 10 juta rupiah. Namun kalau constant share, Bapak Ibu membeli sejumlah unit. Misal tadi saya sudah sedikit jelaskan, Bapak Ibu membeli 1000 unit. Misal Bapak Ibu membeli 1000 unit. Nah, kemudian 1000 unit ini Bapak Ibu dikalikan dengan harga nilai aktiva bersih. Contoh, nilai aktiva bersih Philip Money Market Fund 1.700. Berarti 1.700 dikali 1000 unit. Nah, begitu. Jadi sekitaran 1,7 juta ya. Nah, itu 1,7 juta. Kemudian bulan depannya Bapak Ibu mau beli lagi nih 1000 unit. Sementara harga nilai aktiva bersih berarti eh, Philip Money Market Fund sudah 1.730 misal. Jadi Bapak Ibu bisa beli reksadana nominalnya 1.700 1.730 dan begitu selanjutnya. Nah, eh, cocoknya untuk tipe investor seperti apa? Nah, ini eh, tidak ada yang atau tidak ada yang lebih spesifik atau kecenderungan ini untuk investor seperti apa ya. Jadi investor yang tipenya konservatif, moderat dan agresif bisa melakukan ini. Nah, itu. Jadi tidak ada kecenderungan atau lebih spesifik untuk jenis investor yang seperti apa gitu, Mbak. Oke. Selanjutnya nih Mas ada pertanyaan lagi. Eh, Satu pertanyaan lagi, Pak. Bisa Bapak berikan saya tips untuk konsisten investasi di reksadana? Karena sekarang ini sedikit-dikit gatal melihat FYP TikTok, orang-orang beli barang demi self reward.
Jadi ada rasa FOMO gitu, Pak. Jadi habis terus uangnya. Tuh. Untuk Oke. Gen Z sekarang nih, Mas, gimana Oke, sih nahan oke, keinginan itu? oke. Balik lagi nih tadi ke tujuan keuangan sih ya. Kalau tujuan keuangan kita memang apa namanya, meminimalkan hal-hal yang bisa dikatakan yang sifatnya konsumtif lah ya, kita tekan dulu. Atau kalau untuk dihilangkan itu tidak bisa ya. Mungkin cenderung sangat sulit. Malah kalau saya nyebutnya itu tidak bisa dihilangkan. Hal-hal yang sifatnya konsumtif gitu ya. Jadi kita bisa tekan eh, minimal mungkin lah ya. Apalagi yang berkaitan dengan cicilan itu kalau bisa ditekan, ya kita coba tekan dulu. Itu yang paling pertama, yang paling penting. Kecuali memang cicilan tersebut yang sifatnya produktif. Misal kendaraan yang kita pakai gunakan sehari-hari itu kita butuh, atau misalnya cicilan rumah itu yang sudah misalnya yang sudah mungkin yang sudah berkeluarga, cicilan rumah itu pasti bisa jadi ada gitu ya. Itu kita bisa tekan seminimal mungkin. Itu yang pertama. Kemudian uh, kita mulai bangun habit menyisihkan pendapatan kita untuk minimal menabung, atau kita bisa berinvestasi, atau keduanya dilakukan secara berbarengan. Begitu, menabung dan berinvestasi secara berbarengan. Bagaimana? Bisakah? Bisa. Nah, begitu kita mulai dengan hal yang kecil-kecil dulu aja. Misal 100.000, 200.000. Nah, seiring bertambahnya waktu, apa namanya, dengan cara kita ikut edukasi, kita ikut kelas seperti inilah ya, kelas pasar modal, kita akan tahu eh, bagaimana suatu instrumen investasi itu bekerja. Dan kecenderungan kita mulai berani di instrumen investasi eh, yang mungkin bisa dikatakan cenderung ke moderat agresif, atau kita bisa meningkatkan nominal kita. Misal tadi kita mulai dari hal yang kecil 100.000, kita bisa naikin nih bulan depan 200.000, 300.000. Nah, kita mulai hal-hal yang kecil gitu aja. Namun ini kan progres ya, ini perlu perlu progres. Kemudian eh yang hal FOMO-FOMO gitu menurut saya sih ya eh, bisa dikatakan ya kalau bisa dihindari ya dihindari, karena itu sifatnya konsumtif itu tadi sih. Nah itu, jadi balik ke tujuan, kemudian mengurangi hal-hal yang dirasa tidak cukup dari cicilan yang konsumtif, kemudian kita mulai bangun habit menabung dan investasi. Nah, gitu sih. Oh, ini sih Mas, lebih ke mau nanya, kalau misalkan untuk katakanlah itu tadi untuk seseorang yang sudah mempunyai pendapatan ya Mas. Tapi Benar. kalau misalkan untuk Gen Z sekarang katakanlah pelajar yang ingin memulai berinvestasi yang dimana mereka berpikir bahwa investasi itu harus dimulai dari Oh, nominal yang sangat besar. Nah, tipsnya buat Mas sendiri untuk Gen Z mungkin yang mempunyai nominal atau budget yang sangat lumayan kecil kayak gitu agar dapat apa namanya tadi sesuai dengan judul kita yaitu financial glow up oke, untuk mereka ke depannya nanti Mas. Mungkin bisa di apa namanya tuh dijelaskan lagi sih Mas. Gitu sih Mas. oke, oke. Oke gini, kalau tadi misalnya eh, sudah mendapatkan pendapatan. Kalau Mm-mm. saat ini mungkin lebih ke yang mahasiswa gitu ya, jadi masih masih belajar. Nah, kita bisa menyisihkan uang saku kita nih. Misal uang saku kita eh, sisihkan lagi. Misalkan sehari 10.000 gitu. Kita sisihkan sehari 10.000, kita taruh cash. Misalnya kalau misalnya sudah punya, sekarang banyak ya mahasiswa sudah punya RDN. Mm-mm. Gitu ya, itu banyak Mm-mm. banget. Nah, itu bisa kita coba kita setorkan ke sana RDN. Kita kumpulin dulu dikit-dikit. 10.000, 10.000, nah 10.000. Nah, itu bisa tiap hari atau mungkin tiap minggu kita sisihkan misal sehari 15.000. Nah, kalau seminggu 15.000, kalau kita kalikan sebulan 4 minggu kan sudah capai 60.000 gitu ya. Kalau beli reksadana yang ada minimal 50.000 kan itu sudah bisa dibeli. Mm-mm. Nah, itu jadi kita mulai dari hal-hal kecil dulu nih. Jadi kita nggak bisa langsung konstan ya. Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa financial glow up itu adalah tahapan. Tahapan yang transformasi bukan secara instan. Jadi kita mulai dari hal-hal kecil dulu nih.
dari membangun kebiasaan kita menyisihkan uang, kemudian setelah kita menyisihkan uang, uang ini eh, akan kita gunakan untuk menabung atau berinvestasi begitu. Nah, itu sih. Jadi membangun habit dari yang kecil-kecil dulu, kemudian akan berdampak besar di kemudian harinya. Oke, cukup sangat menarik ya Mas untuk pembahasan kita pada siang hari ini Mas. Mungkin untuk pertanyaan dari peserta juga nampaknya sudah tidak ada lagi. Jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini, Mas, untuk sesi saat ini. Jadi, uh, kesimpulan yang dapat kita tarik bahwa financial glow up itu sebenarnya bukan secara instan, tetapi gimana cara kita untuk uh, memulai sesuatu dengan hal yang kecil dan menjadi, yaitu tadi seperti itu, glow up itu, agar menjadi lebih perekonomian kita bisa bertumbuh kayak gitu. Oke, Mas Sigit, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Mas. Mungkin bisa ketemu di lain waktu lagi di kelas pasti. Terima kasih ya, Mas Sigit. Terima Sekian. kasih banyak. Oke, Ya. terima Oke, terima kasih. kasih Bapak Ibu Terima sekalian ya. kasih, Bapak Ibu. Mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mbak Safia. Iya, terima kasih ya, Mas Sigit. Hmm, Terima kasih. terima Ya. kasih.